nyaman. Walaupun kelihatan nyaman, enak, kaya, punya mobil banyak, istrinya banyak, anaknya melimpah, hartanya kelihatan di depan mata kita, tapi sesungguhnya dia tersiksa. Ini orang-orang yang khianat. Apa orang-orang yang khianat? Nggak mau terima kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu banyak sekali. Mudah-mudahan kita terhindarkan dari hal tersebut. Orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran, yang mana kebenarannya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak zaman sekarang ini, maaf ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan di dalam Al-Qur'an. Ini mukhalafatul haq banyak sekali. Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawatihi ilaihi wa qat'iyat wa i'radin nas anhu li isaatihi ilaihi. Dan dari efek samping daripada khianat, satu orangnya akan disifati dengan sifat pengkhianat, disebut sifat pengkhianat. Pengkhianat. Yang kedua, nak sedih, kurang agamanya. Tahu kalau orangnya suka berkhianat itu adalah orang yang kurang agamanya. Terus kemudian dana ada nafsu, buruk sifatnya. Terus kemudian manusia akan menjauhinya. Manusia tentunya akan menjauhinya. Karena apa? Karena dia berbuat tidak baik dengannya, daripada sifat khianat ini. Waqad iyadahu idza saraka minhum. Kemudian dia akan dipotong tangannya apabila dia mencuri. Dari mereka dari teman-temannya. Ini kalau hukum Islam. Kalau hukum di Indonesia, hukum negara demokrasi, dia tidak dipotong. Hukum dilaporkan kepada kepolisian, kemudian dihukum sesuai dengan ranah hukum yang ada di negara kita tercinta Indonesia ini. Kemudian wabughdullah, dan mendapatkan bughd, kebencian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah paling benci dengan orang-orang yang berkhianat. Lebih berkhianat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, benci. Yang mana kalau Allah sudah membenci dengan orang yang khianat ini, kelak pasti serta dapat dipastikan bahwa orang tersebut akan mendapatkan adab dan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang kita ketahui kemarin, alhamdulillah, waktu al-fajr di Sragen saya menjelaskan, di surga kelak ada satu surga itu sifatnya mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi. Itu surga. Sifat-sifatnya surga memang ada di dalam hadis-hadisnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu semuanya ada. Tapi surga yang sesungguhnya melebihi daripada itu semua. Itu hanya sifat dan gambaran. Begitu pula neraka. Neraka itu hanya gambaran-gambaran yang ada di dalam hadis dan yang ada di dalam kitab-kitab. Yang sesungguhnya neraka azabnya, siksanya melebihi daripada yang sudah pernah kita dengar. Melebihi dari itu semua. Mala ainun ra'at wala udhunan sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Itu melebihi daripada itu semua. Siksanya yang ada di neraka yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu. Khitabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang beriman. Kita beriman dan sama Allah. InsyaAllah kita tergolong daripada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu, janganlah kalian berkhianat kepada Allah wa Rasulah, dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun, dan kalian berkhianat dengan amanah-amanah kalian wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui tentang perbuatan kalian pribadi bahwa kalian berkhianat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan. Karena itu mudah-mudahan kita tergolong daripada orang-orang yang beriman. Kita jangan berkhianat dengan Allah, kita jangan berkhianat dengan Rasul. Kita tunaikan apa yang sudah
diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi Muhammad SAW. Kita tunaikan daripada sholat. Bagaimana tata sholat yang benar? Kita belajar. Belajar dari mereka para ulama. Jangan belajar dari Google. Google apa itu bahasanya? Google apa-apa. Belum tentu sangat-sangatnya. Mungkin kita bisa ambil dari Habib Umar bin Muhammad dan Sa'id bin Hafiz. Kalau kita nggak paham dengan bahasanya, ada murid-murid yang ada di Indonesia banyak tersebar. Mereka adalah ulama-ulama, pewaris baginda Nabi Muhammad SAW, yang sangat keilmuannya kita jelas. Kemudian ada kiai-kiai yang memiliki pondok-pondok yang besar-besar, masya Allah, yang ada di Langgar Agung, yang ada di Purworejo. Itu semua adalah orang-orang yang memiliki syarat keilmuan jelas, dan kita tahu akan kehidupan mereka, bahwa kehidupan mereka sesuai dengan tuntunan Al-Quran, tuntunan hadis yang tidak berseberangan dengan madhab-madhab kita. Alhamdulillah Indonesia ini kebanyakan madhab Imam Syafi'i. Jadi madhabnya madhab Syafi'i, nggak berseberangan. Dan alhamdulillah akidahnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kelas, ambil. Kalau sekiranya kamu mau ngambil madhabnya Imam Hanafi, taklim di sana. Taklim di tempat yang sekiranya ada madhab Hanafi, kayak di Pondok Gontor itu ada 4 madhab. Mau diambil yang mana? Tapi mayoritas Indonesia semuanya madhabnya madhab Syafi'iyah. Nah, kalau mau Malikiyah, tafadhol. Mau ini hanya untuk sekedar mempelajari, silahkan. Di Indonesia ini sudah banyak ulama-ulama yang hebat-hebat, yang mana syarat keilmuannya sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan semuanya berusul dari sunan-sunan kita yang sudah hebat-hebat pula, tak sembarang. Bahasanya kita ini sudah alhamdulillah. Kalau ingin amanah kita kepada Allah Subhanahu wa taala bisa sampai dengan benar, belajar dari mereka, ambil berkah dari mereka sedikit demi sedikit. Nanti insya Allah dapat dan kita bisa menunaikannya dengan benar tanpa ada kesalahan. Kalau toh ada kesalahan, kita ada gurunya yang bisa membenarkan kita, bukan sembarangan. Wis iki hukum iki apa berarti? Kita tidak tahu dari mana sumber keilmuannya. Mungkin ada yang benar, ada juga yang tidak. Nah, kalau kita ketemunya yang tidak benar, maka amal yang kita perbuat sia-sia. Paham? Sia-sia. Tapi mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya bermanfaat. Amin ya rabbal amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Ya rabbana ta'arafna bi annana ta'arafna wa annana asrafna ala Allah fatub alaina tawbah taghsil li kulli hawba wastur lana al-awrati wa amin rawati waghfir li walidina Rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli li mahabba aw qiratin aw suhba wal muslimina ajma amin rabbi asma fadlan wa juda manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli Allah bi kulli suri Salla wa sallam Rabbi alaihi abdal habbi wa alihi wa sahbi idada tasis sahbi walhamdulillahi fil bad'i wa tanahi walhamdulillahi fil bad'i wa tanahi Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi fakirna wa fakir alana wa qarabatin lana fi dinina ma'al ujud sawadakar Rabbi wafiqna wafiqhum lima taqtadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhir
وأذل الأتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا اسقِ لنا كل شؤون وأكر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسول المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر صلاة الله الأمشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب الدين للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صحب مصابيح الغرب اللهم اهدنا بهداه واجعلنا ممن يسارع في رضا ولا تولينا وليا سواه ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم المسير ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم لا اله الا الله الموجود في كل زمان لا اله الا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن لا إله إلا الله الأمان 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 من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا بديع الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القدير يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله تعالى بسر الفاتحة. Dari yang bergil, ada dua ayat kalau saya kekurangan kesalahan.